Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini akan kita bahas tentang core mikroprosesor. Sebelum kita bahas core mikroprosesor, akan saya jelaskan dulu tentang makna dari core. Kata core berasal dari bahasa Inggris yang bermakna inti atau bagian tengah. Dalam kaitannya dengan mikroprosesor, kaum komputeris lebih cenderung menggunakan istilah inti. Dengan demikian, core mikroprosesor ini disebut juga dengan nama atau istilah inti mikroprosesor. Seperti yang terlihat pada layar Anda, terdapat dua buah contoh mikroprosesor, yaitu Pentium 3 dan Pentium 4. Yang saya tunjukkan ini adalah benda yang disebut dengan nama core, letaknya tepat berada di tengah-tengah. Core mikroprosesor Pentium 3 ini dan core mikroprosesor sebelum generasi Pentium 3 ini dapat dilihat dari luar secara langsung. Berbeda halnya dengan core mikroprosesor yang ada pada Pentium 4 atau pada generasi-generasi mikroprosesor setelahnya. Core tersebut tidak terlihat karena tertutup logam yang bernama IHS atau Integrated Head Spreader ini. Apabila IHS ini kita ambil atau kita lepaskan dari mikroprosesornya, maka core tersebut akan terlihat. Saya lepaskan dulu IHS-nya. Terlihat sekarang terdapat core yang letaknya tepat di tengah-tengah mikroprosesor itu sendiri. Kedua core ini berwujud keping chip yang terbuat dari silikon. Itulah sebabnya core ini disebut juga dengan istilah chip silikon. Fungsi dari kedua core ini adalah sebagai pemroses atau pengolah data dan instruksi serta mengontrol secara keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Di dalam core tersebut terdapat jutaan transistor mini yang ukurannya sangat kecil, terukur dalam satuan mikrometer atau nanometer. Karena sangat kecilnya ini, sehingga tidak mungkin dilihat detailnya dengan mata telanjang. Di dalam core ini terdapat mesin-mesin pengolah dan pendukungnya, antara lain ALU, FPU, register, cache memory, dan lain-lainnya. ALU kependekan dari Arithmetic and Logical Unit, FPU kependekan dari Floating Point Unit. Selain mesin-mesin pengolah ini, di dalam core ini juga terkandung berbagai macam fitur teknologi. Pada mikroprosesor buatan Intel contohnya, fitur teknologi tersebut antara lain hyperthreading, Intel Turbo Bus, Intel Virtualization, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Enhanced Intel Speed Step, dan lain-lainnya. Fitur-fitur teknologi yang biasa terdapat pada mikroprosesor buatan AMD antara lain 3D No, SSE, Power No, Cool and Quiet, AMD Virtualization, dan lain-lainnya. Setiap jenis mikroprosesor ini bisa mengandung fitur teknologi yang berbeda-beda, tergantung dari jenis mikroprosesor itu sendiri. Dengan demikian, kecanggihan komputer sangat tergantung pada core mikroprosesor tersebut. Sekarang ini di pasaran terdapat banyak jenis mikroprosesor. Pada dasarnya, mikroprosesor ini dapat digolong-golongkan berdasarkan jumlah core yang terkandung di dalam mikroprosesor tersebut. Yang pertama, golongan mikroprosesor single core. Yang kedua, golongan mikroprosesor dual core. Yang ketiga, golongan mikroprosesor quad core. Yang keempat, golongan mikroprosesor 6 core, dan seterusnya. Yang terlihat pada layar Anda ini adalah contoh dari mikroprosesor single core.
di mana di dalam satu kemasan mikroprosesor hanya terdapat satu buah core atau bercore tunggal. Mikroprosesor sebelum era Pentium 3 seluruhnya adalah single core. Pada mikroprosesor buatan AMD, contohnya adalah Athlon XP, Athlon 64, Athlon versi awal, Duron, dan lain-lainnya. Golongan yang kedua adalah mikroprosesor dual core. Pada mikroprosesor dual core, core-nya ada yang didesain atau dikemas terpisah seperti terlihat pada layar Anda. Contoh mikroprosesor yang core-nya didesain atau dipasang terpisah semacam ini adalah mikroprosesor dual core Intel Pentium D dengan nama Core Presler. Di sisi lain, terdapat juga mikroprosesor dual core yang core-nya didesain atau dipasang menjadi satu seperti yang terlihat pada layar Anda. Dikemas menjadi satu kemasan seakan-akan terlihat seperti sebuah chip, padahal di dalamnya terdapat dua buah core tadi. Contoh mikroprosesor yang dikemas semacam ini adalah Core 2 Duo. Di bawah ini dituliskan daftar atau contoh mikroprosesor golongan dual core, baik milik Intel maupun produksi AMD. Golongan yang ketiga adalah mikroprosesor quad core. Mikroprosesor quad core ini ada yang dikemas menjadi dua kemasan semacam ini, di mana satu kemasan berisi dua buah core, sehingga totalnya menjadi 4 core. Contoh mikroprosesor yang memiliki quad core atau 4 buah core ini yang dikemas seperti ini adalah Core 2 Quad. Di sisi lain juga terdapat mikroprosesor quad core atau mikroprosesor yang memiliki 4 core yang dikemas secara terpisah core-core-nya tersebut, tidak dijadikan satu semacam ini. Contoh mikroprosesor yang dikemas semacam itu adalah mikroprosesor buatan AMD, yaitu Opteron dengan nama Core Barcelona. Contoh lain mikroprosesor quad core atau mikroprosesor yang memiliki 4 buah core adalah Core i5 Linfield, Core i7 Linfield, Core i7 Bloomfield. Semuanya ini adalah produk Intel. Sedangkan contoh produk AMD adalah Phenom. Berikutnya adalah golongan mikroprosesor 6 core atau mikroprosesor yang memiliki 6 buah core. Saya berikan contoh di sini adalah Core i7 Gulfstone. Tata letak core-nya seperti terlihat pada layar Anda. Di sisi lain juga terdapat mikroprosesor yang memiliki 8 buah core. Dan tidak lama lagi diprediksi akan muncul mikroprosesor baru yang memiliki core lebih dari 8 core. Sebagai catatan, terdapat mikroprosesor bernama Core Solo buatan Intel, tipe mikroprosesor mobile, jadi yang biasa digunakan untuk laptop. Mikroprosesor ini secara fisik memiliki 2 buah core, namun yang 1 buah core di-disable atau didisfungsikan atau tidak difungsikan. Jadi hanya 1 buah core saja yang diaktifkan. Mikroprosesor semacam ini digolongkan mikroprosesor single core. Sama halnya dengan mikroprosesor Phenom dengan nama Core Toliman produksi AMD. Secara fisik, mikroprosesor ini memiliki 4 buah core, namun yang 1 buah core di-disable, sehingga yang aktif hanya 3 buah core saja. Mikroprosesor semacam ini digolongkan menjadi mikroprosesor triple core. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga Anda dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.